Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Paket komplit. Helios yang mendapatkannya langsung melotot tak percaya meratapnya. Sengaja kok minta maaf. Daripada enggak ngaku, daripada bohong, sergah Gole. Helios kembali menirukan dengusan lembu. Terus apa lagi? Aku tahu kamu mau tanya-tanya mirip wartawan. Iya, benar mas. Mas tahu banget ya. Balas Gole yang kemudian menertawakan dirinya sendiri. Astaga, lirih Helios geleng-geleng kemudian melangkah meninggalkan Gole. Helios membuka pintu menuju balkon. Ia sengaja membuka kedua sisi pintu kemudian duduk di kursi kayu yang ada di sana. Mataku sakit kalau harus baca pesan. Lagian kalaupun aku enggak respon mereka dan mereka memang butuh penting banget, pasti mereka telepon. Kamu enggak usah bilang, bagaimana kalau mereka enggak punya pulsa? Ini 2023, yang melipir ke sebelah saja sudah bisa bikin orang terhubung ke wifi gratis. Helios menjelaskan tanpa bisa untuk tidak mengomel. Gole merayakan alasan Helios membiarkan pesan-pesan di ponselnya menumpuk. Ya, karena mata Helios sakit, termasuk mata kirinya. Jika pria itu berlama-lama meratap tulisan di layar ponsel. Faktor tersebut pula yang membuat Helios melewatkan pesan M-Banking pengeluaran cinta. Fakta mata Helios yang akan sakit hingga pria itu memutuskan untuk tidak membaca pesan lain selain pesan dari Gole. Membuat Gole iba. Gole berangsur jongkok di hadapan Helios. Pastikan mas sehat, mas nyaman. Ngapain fokus kerja? Sementara mas sudah punya lebih dari cukup. Ingat ya mas, meninggal enggak bikin mas bawa uang, apalagi semua harta mas. Buat apa mas kerja capek-capek kalau bukan buat membahagiakan diri? Gole meyakinkan sambil terus jongkok. Sudah, yakin Helios. Jangan hanya ke satu dokter. Ikhtiar, usaha, jangan putus asa, yakin Gole. Mama pernah divonis kanker rahim stadium 3, tepat aku baru berusia 11 bulan. Sekarang aku sudah sampai nikah. Alhamdulillah, perjuangan mama gak sia-sia. Setiap dokter itu ketemu mama pun dia bingung. Jadi ya jangan pesimis dulu. Ayo, coba lagi, yakin Gole lagi. Hati Helios langsung terenyuh, melo dan perlahan menjadi pink. Seiring mata kirinya yang meratap silih berganti kedua mata jernih sang istri. Kedua mata itu masih meratapnya dengan penuh peduli, cinta. Aku mau kesehatan mas suami sayang sebagai hadiah pokokku juga. Selain membahagiakan papa mama dan juga hubungan baik kalian, pinta Gole masih usaha. Gole yakin, sekejam-kejamnya Helios, pria itu masih memiliki hati yang lembut, bahkan hangat. Gole terbangun ketika ponselnya berdering. Yang membuatnya terkejut bukan karena dering telepon masuk dari ponselnya, melainkan kedua tangan kekar Helios yang merekapnya dari belakang. Gole menjadi terkikik, karena hal terakhir yang ia ingat, Helios masih di balkon kamar mereka. Tapi kini Helios sudah meringkuk di belakangnya, sama tidur di tempat tidur berkelambu pink. Gole, jangan bikin telingaku budek gara-gara HP kamu, kecam Helios yang akhirnya terbangun. Tak ada perubahan berarti dari Gole. Wanita itu tetap cekikikan kemudian berangsur meraih ponselnya dari nakas. Lain dengan Helios yang buru menarik kedua tangannya kemudian menjauh. Helios jadi meringkuk di pinggir tempat tidur dan itu membelakangi Gole.
Cole yang melihat itu jadi gemas. Cole sengaja menyusul Helios kemudian mengecup kening sang suami. Namun dengan cepat, tangan kiri Helios mencubit hidung Cole meski pria itu masih meringkuk dan kedua matanya juga masih terpejam. Cole malah tertawa kemudian izin untuk menelepon sang mamah karena alasan ponselnya berdering memang efek telepon masuk dari Ibu Alea. Mereka sudah datang buat bantu bikin tumpeng sama bakaran, ucap Helios yang perlahan membuka mata. Enggak tahu sih, balas Cole. Jam berapa ini? Ucap Helios berangsur bangun kemudian meninggalkan tempat tidur mereka. Ia menjadi jengkel karena wajahnya tersangkut kelambu. Cole, kesal Helios. Hati ya, Mas. Cole tetap menertawakan sang suami. Namun, ia juga sengaja menghampiri Helios. Mau kemana, sih? Mau cuci wajah? Itu pasti orang tua kamu yang datang. Helios kembali mengomel. Telepon balik mamah kamu biar dia nggak mikir macam apa lagi tadi, kita yang mengundang mereka. Kali ia sengaja mengingatkan sang istri. Seperti yang Helios duga, orang tua Cole sudah datang. Keduanya tertahan di pintu masuk, membuat Helios tak jadi masuk kamar mandi dan langsung melakukan telepon darurat ke satpam yang berjaga melalui telepon rumah di kamar mereka. Ya sudah, aku juga mau cuci wajah dulu. Karena cuci wajah yang Cole lakukan juga, ia tahu sang suami tak berani melihat wajahnya sendiri. Helios membasuh wajah pada wastafel tanpa cermin. Cole yang diam mengawasi jadi sedih. Cepat cuci wajah dan nanti jangan lupa pakai jilbab sekaligus cadar kamu, ucap Helios karena kini, Cole memang tidak memakai jilbab maupun cadar. Cole melepas keduanya ketika wanita itu akan tidur siang. Iya mas suamiku sayang, tapi keluar kamarnya jangan pisah, bareng ih. Nanti dikira kita lagi berantem, rengek Cole. Helios yang baru akan melenggang pergi meninggalkan tempat tidur langsung mendengkus. Namun, ia tetap melangkah keluar meski ia juga kembali sambil membawa kerudung maupun cadar Cole. Cole buru mengeringkan wajahnya menggunakan handuk. Kemudian, ia mengambil cepuk bening warna merah dan mengaplikasikannya ke wajah. Sini, mas juga pakai, sergah Cole. Ih, Helios refleks mundur. Enggak apa, ini adem banget dan cocok untuk semua kulit, yakin Cole berjinjit, tapi selama usahanya itu, Helios yang memang jauh lebih tinggi darinya juga akan sibuk berjinjit. Kulit perempuan dan laki itu beda. Aku tahu itu meski aku bukan lulusan medis, omel Helios. Kendati demikian, Cole tak kehabisan akal. Ia sengaja loncat kemudian mengalungkan tangan kirinya yang memegang cepuk ke tengkuk Helios. Sementara kedua kakinya dengan cekatan memanjat kedua lutut Helios. Tak peduli meski ia masih memakai gamis syari. Tak peduli, meski Helios juga sampai mengecapnya bar. Istri yang baik selalu punya berbagai cara buat kasih yang terbaik buat suami, mas.
Dan suami yang baik juga alangkah baiknya mengimbangi usaha istri tanpa hanya menuntut istri menjadi sempurna. Tegas Kole sambil mengaplikasikan lotion pelembab wajahnya ke wajah Helios dengan hati sekaligus merata. Helios merasa tertampar dengan ucapan Kole, alasan yang juga membuatnya pasrah didandani dengan gaya bar oleh istrinya itu. Karena setelah mengurus wajahnya, Kole juga menggunakan tangan kanannya untuk merapikan gaya rambut Helios. Terakhir, bagi Helios apa yang Kole lakukan benar jurus maut. Karena wanita itu menghujani wajah, kepala bahkan bibirnya dengan ciuman bertubi. Walau ketika wanita itu turun secara buru, Kole yang menginjak ujung gamisnya sendiri justru berakhir terbanting mengenaskan di hadapan Helios. Suasana sunyi yang awalnya diselimuti kehangatan sudah langsung pecah digantikan dengan rintih kesakitan Kole dan itu benar manja. Aku beneran heran sama kamu. Kamu kalau enggak jatuh sehari saja kayaknya emang enggak bisa. Astagfirullah, omel Helios yang langsung merengkuh Kole. Kole yang awalnya meringis sambil terus merintih kesakitan jadi terkikik. Untuk pertama kalinya ia mendengar seorang Helios istighfar. Tetap gini ya mas, mau mas jadi Helios, mau mas jadi Harry, mas memang orang yang baik. Memang nggak sembarang orang bisa menyadari apalagi merasakannya, karena hanya orang beruntung saja yang bisa merasakan kebaikan mas. Lama aku beneran bisa buang kamu ke kandang buaya, kalau dikit kamu ceramah gini. Omel Helios masih membantu sang istri berdiri dengan benar. Ia masih mendekap punggung Kole. Kalau mas buang aku ke kandang buaya, mas nggak punya istri cantik jelita paket komplit kayak aku lagi. Masalah aku berisikan ini yang bikin aku makin jadi paket komplit. Lagian, mas juga yang melarang aku buat jangan diam. Ini rumah belum dibikinin selamatan kan? Baru mau nanti, yakin Kole terus bicara walau Helios hanya diam. Pria itu baru menatapnya dan itu sampai mendelik ketika kedua tangannya justru memakaikan kerudung ke kepala Helios. Astagfirullah, kok malah dipakein ke mas? Lagi, Kole hanya tertawa dan buru memakai jilbabnya. Diam, ucap Helios yang juga langsung berdalih dirinya akan memijat punggung Kole lantaran wanita itu langsung bertanya. Pelan loh, mas. Nanti kalau aku kesakitan, aku bakalan peluk mas sampai mas gak bisa napas, ancam Kole. Mendengar itu, Helios yang awalnya serius refleks menunduk seiring tawa yang susah payah pria itu tahan. Karena untuk pertama kalinya, Helios merasa ucapan Kole sangat lucu. Ia refleks melampiaskannya dengan menabok pantat sang istri dan berakhir membuat Kole latah menyebut panggilan untuknya secara lengkap. Lama kok kamu mirip si Ojan, ucap Helios geleng. Ia sudah beres memijat punggung Kole dan Kole pun tengah memakai cadar. Wah, mas suami sayang, kenal Ojan juga. Aku sama dia kan sohib, mas. Malahan pas aku kecil, setiap aku pulang kampung,
dia yang ngomong alias jagain aku. Jelas Kole sambil menyusul Helios yang sudah melangkah keluar dari kamar mandi. Pantas kelakuan kalian kembar, ternyata kalian satu padepokan, ujar Helios. Lagi, Kole tertawa. Bukannya gimana, gitu dia penyanyang ke anak kecil apalagi anak perempuan. Dia sama aku kan emang terpaut agak jauh ya. Ada 17 tahun apa ya? Penyanyang anak kecil gimana? Yang bener dia itu penyanyang janda sama wanita bercadar. Excel sendiri yang cerita, jelas Helios masih sewot, tapi sang istri yang sudah mendekap lengan kirinya menggunakan kedua tangan, sudah terbahak-bahak. Baru di pertengahan anak tangga yang menghubungkan lantai atas lantai bawah, Kole sudah sangat heboh, berisik menyapa orang tuanya di bawah sana. Namun, dengan cekatan Helios mendekap pinggang Kole kemudian mengingatkan istrinya itu untuk hati-hati. Aku enggak mau kamu jatuh lagi. Pelan saja. Mamah papah kamu enggak akan pindah ke planet lain hanya karena kamu jalannya pelan, omel Helios. Dan Helios sungguh tidak menyangka, Kole yang masih bersuara lantang, mengabarkan kepada orang tuanya perihal larangan Helios. Tuan Maheza dan Ibu Aleya langsung tersipu. Tampak jelas kebahagiaan dari wajah keduanya yang jadi sibuk memandangi kedatangan Helios dan Kole. Sejak kecil, Kole memang divonis nggak bisa jalan. Usia 2 tahun dia belum bisa jalan juga, tapi papahnya sabar banget. Papahnya yang terapi Kole hampir setiap saat. Pagi sudah dibawa jemur sambil latihan jalan. Sampai dibawa kemana, mana termasuk kerja. Ibaratnya, Kole itu anak papah karena pergi rapat di luar negeri pun, Kole wajib ikut di pangku papahnya. Usia 5 tahun, Kole baru lancar jalan. Dan sampai sekarang, dia memang masih sering jatuh. Mas Harry bisa lihat, papahnya selembut itu. Papah Kole beneran tipikal yang nggak bisa marah. Kole yang mewarisi sifat papahnya. Sifat yang kadang bagi orang, termasuk bagi mamah sebagai pasangan, terlalu baik. Terlalu lembut, lembek, dan biasanya justru disalah-artikan sama orang. Termasuk Chico, bukan berarti sebagai papa, orang tua bahkan kepala keluarga, Papah Maheza justru gagal mendidik. Beneran sudah nggak kurang. Termasuk juga mengenai cinta. Sejauh ini siapapun mereka, Papah beneran nggak membeda-bedakan. Karena kepada Art dan sopir di rumah saja, mereka sampai punya rumah pribadi di kota. Setiap anak Art dan sopir juga disekolahkan sampai sarjana. Sekarang yang di perusahaan ya mereka. Beneran sudah seperti keluarga. Soalnya bagaimana ya, Papah Maheza memang tipikal yang percaya, baik buruk yang dia lakukan akan kembali kepadanya. Entah beliau yang merasakan secara langsung, atau malah orang yang beliau sayangi yang harus merasakannya. Selebihnya jika yang beliau dapat luka, beliau beneran memasrahkan semuanya ke yang punya kehidupan.
Ibaratnya, beliau rela sakit tanpa mau membalas orang yang sudah bikin beliau terluka. Karena papa percaya, semuanya sudah ada garisannya. Dan memang nggak selamanya kita akan bahagia maupun terluka. Jadi, jalani dan nikmati proses walau kadang proses yang harus kita lalui terlalu menyakitkan hingga kita justru menyerah kemudian mengubahnya jadi dendam. Menyimak itu, Helios menyimpulkan, dirinya merupakan kebalikan dari seorang Tuan Mahesa. Bersambung.